menjadikan satu bangsa yang Allahu Akbar, Allah. Muntok adalah kota yang terletak di ujung barat Pulau Bangka. Kota yang pernah besar dan jaya di masanya, dan hingga saat ini masih tetap menyimpan dan memiliki kemegahan masa lalunya. Muntok didirikan oleh Sultan Palembang Darussalam, Sultan Mahmud Badarudin Jayawikrama pada tahun 1734, yang akhirnya ditetapkan menjadi hari berdirinya kota Mentok, yakni pada tanggal 7 September 1734, dan terus diperingati hingga saat ini. Kota ini didirikan atas dasar penghormatan Sultan terhadap istrinya, yakni Raden Mas Ayu Zamnah yang berasal dari Pulau Siantan. Kota ini lambat laun mulai berkembang. Apalagi ketika timah menjadi komoditi utama dan meningkatnya produksi tanaman lada di Bangka. Hal ini membuat Muntok menempati masa kejayaan dan menjadikannya sebagai salah satu jalur sutra perdagangan di dunia. Muntok juga pernah menjadi ibu kota residen Bangka Belitung, sebelum akhirnya dipindahkan ke Pangkal Pinang pada tahun 1913. Muntok juga dikenali memiliki berbagai potensi wisata yang tak kalah menariknya. Hamparan pantai-pantai indah berpasir putih yang mempesona, serta romantisme peninggalan bangunan bersejarah di masa pemerintahan Belanda di Tanah Bangka. Kesenian tradisional yang tetap tumbuh dan berkembang, juga serta acara-acara keagamaan masih dilakukan hingga saat ini. Di kota ini juga ditemukan sebuah bangunan masjid dan kelenteng yang berdampingan. Ini merupakan simbol toleransi yang menjadi kebanggaan masyarakat Muntok dan tetap terjaga di kota ini. Beraneka ragam cita rasa yang menggugah selera seakan tak pernah bisa habis dinikmati di kota ini. Kota ini terkenal dengan berbagai macam kue dan penganan khas yang beraneka rupa. Ini terbukti pada tahun 2010, Muntok berhasil memecahkan rekor muri sebagai kota dengan penyaji kue terbanyak di Indonesia. Salah satu yang menjadi daya tarik kota Muntok adalah wisata sejarah yang dimiliki kota ini. Muntok memiliki kisah tersendiri dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Tercatat para pemimpin Republik pernah diasingkan di sini. Tempat bersejarah di kota Muntok yang terkenal dan juga pernah menjadi tempat tinggal para pemimpin Republik adalah Pesanggerahan Mentok dan Pesanggerahan Menumbing. Pesanggerahan Muntok berjarak kurang lebih 3 km dari pusat kota Muntok. Bangunan ini merupakan salah satu saksi bisu di mana para tokoh Republik pernah mengalami masa-masa sulit di Pulau Bangka. Pesanggerahan ini dibangun oleh perusahaan timah Belanda pada tahun 1920-an sebagai tempat peristirahatan para pegawainya. Lalu di tahun 1949, tokoh Republik Indonesia yang pernah diasingkan di pesanggerahan ini diantaranya adalah Bung Karno, Mr. Muhammad Rum, Haji Agus Salim, dan Mr. Ali Sastro Amijoyo. De republikeinse leiders die in het paleis van ingenieur Sukarno in Jogja Sejarah pengasingan tokoh pemimpin bangsa ke Muntok itu diawali oleh agresi kedua Belanda 19 Desember tahun 1948 yang pada saat itu ibu kota negara kita berada di Yogyakarta. Pada saat itu kita menyerah kalah dan hampir semua pemimpin bangsa kita ditawan oleh Belanda. 3 hari kemudian 7 orang pemimpin bangsa, Bung Karno sebagai presiden, Bung Hatta presiden, kemudian AG Pungdudikdo, Mr. Asaat, kemudian Komodor Sudarma, Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, itu diterbangkan ke Kampung Dul dari Mago. Yang diturunkan di Kampung Dul hanya 4 orang, Bung Hatta, Mr. Asaat,
Pringgo Digdo dan Komodo Sudarma, dan langsung diasingkan di Pesanggerahan Menumbing. Pada tanggal 5 Februari 1909, Bung Karno dan Haji Agus Salim itu diterbangkan ke Pangkal Pinang. Beliau mendarat di Pangkal Balam. Kemudian pada tanggal 6 Februari 1909, Bung Karno dan Haji Agus Salim itu dibawa ke Muntok, diasingkan di Pesanggerahan Muntok. Jadi dengan demikian penempatan Bung Hatta dan Bung Karno itu terpisah. Pemimpin bangsa yang diasingkan di Muntok itu terbagi dua, yang di Pesanggerahan Menumbing di Bung Hatta, Mr. Asahat, Pringgo Digdo dan Komodo Sudarma, sedangkan 4 orang lainnya Bung Karno, Haji Agus Salim, Mr. Muhammad Num dan Ali Sasunjoyo berada di Pesanggerahan Muntok. Bung Karno dan beberapa pemimpin bangsa lainnya selama berada di Kota Muntok ini, mereka sering melakukan perjalanan dari Kota Muntok, tepatnya itu di Tanjung Sawah. Mereka kumpul di sana, kemudian berjalan kaki menyusuri laut, tepi pantai maksud saya, itu ke arah Tanjung Kelian. Inilah yang kemudian sering kita lakukan pada saat tertentu dengan kegiatan napak tilas tadi. Saya mendapatkan cerita dari beberapa orang yang dekat dengan saya, ya. Salah satunya adalah ibu saya sendiri yang bercerita bahwa Bung Karno sangat menyukai kue penganan pelite. Untuk mengenang bahwa para pemimpin bangsa itu pernah diasingkan di Muntok, masyarakat Muntok itu kemudian membangun satu tugu. Di tugu itu ditempelkan satu plakat yang berisi sajak yang dikarang oleh Hasan bin Muhammad Ali. Bagian terakhir, baris terakhir dari sajak itu ini perlu untuk kita ungkit, karena di sana tertulis Bangka, Yogyakarta, Jakarta. Dengan kata lain, sebetulnya kita boleh menyatakan Muntok pada saat itu boleh dikatakan sudah menjadi ibu kota negara Indonesia yang tidak resmi. Plakat itu dulu terbuat dari marmer gitu ya. Itu kemudian dibuatlah plakat yang buatan dengan tembaga gitu kan, dan sekarang ini berada di Pesanggerahan Menumbing. Bukit Menumbing berjarak sekitar 12 km dari Kota Muntok, dengan tinggi kurang lebih 445 di atas permukaan laut. Di puncak Bukit Menumbing dibangun sebuah komplek pesanggerahan. Bangunan yang kini berfungsi sebagai tempat wisata masih memiliki dan menyimpan benda-benda peninggalan bersejarah dari para pemimpin bangsa. Menumbing ini didirikan oleh perusahaan timah Belanda, Bangka Tin Winning Bedrift ya. Pesanggerahan Menumbing dibangun sekitar tahun 1928 sampai 1930. Ini diawali dari pembuatan jalan sejak 1926. Pembuatan jalan ke arah puncak yang panjangnya kurang lebih 4,3 km yang melingkar-lingkar ke arah atas gitu kan. Dan di sana ada beberapa bangunan induk ya, yang dibuat dari batu granit, dan menurut beberapa orang Pesanggerahan Menumbing ini merupakan salah satu kastil tercantik di dunia. Dan di Pesanggerahan Menumbing ini memang ada peninggalan satu unit kendaraan Ford plat nomor BN10. Tapi BN10 mobil ini sebetulnya bukan mobil kendaraan Bung Karno, kadangkala dipakai juga oleh orang-orang Belanda. Ini menyatakan satu bukti bahwa sebetulnya kendaraan BN10 itu bukan kendaraan khas untuk Bung Karno ya atau pemimpin lainnya, tetapi
itu adalah kendaraan dinas. Muntok, kota pusaka yang memiliki berjuta cerita. Segala keindahan tersaji lengkap dalam sebuah harmoni yang memukau. Keberagaman adat dan budaya yang dimilikinya, serta kemegahan masa silam yang tertulis dalam tinta sejarah dunia, membuat kota ini takkan pernah pudar dalam ingatan. Bak mustika yang tak ternilai, berkilau, mempesona sepanjang masa.